Nah, aku sebagai pemilih awal pastinya sangat bersemangat banget lah untuk menentukan pemimpin Indonesia 5 tahun ke depannya ya. Apalagi di periode kali ini pemilunya itu bakal diadain itu serentak. Jadi pemimpin tuh harus tahu dong generasi sekarang maunya gimana. Anak muda seumuran aku sama Regina itu milih golput kayak udah nggak tahu ini nasib bangsa tuh gimana. Sebagai pemilih pemula harusnya generasi Z tuh bisa kritis dong. Buat aku ya, Kak, hoax itu berhenti di kita aja, cukup di kita, jangan disebarin lagi. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Hari ini saya Andri Sutrisno kembali dalam podcast Bawaslu Republik Indonesia. Dan kali ini ada kabar yang sangat bahagia buat saya pribadi karena saat ini saya kedatangan dari teman-teman Ketua OSIS SMA N1 Jakarta dan SMA N68 Jakarta. Langsung kita sapa dan kenalan terlebih dahulu. Selamat siang teman-teman, Kak Regina dan Kak Edwin. Ya halo Kak, selamat siang. Silakan boleh memperkenalkan diri. Oh kira-kira siapa dulu? Aku dulu ya. Kak Edwin dulu ya. Baik. Halo teman-teman, nama aku Edwin Rizky Ramadan dari SMA Negeri 1 Jakarta. Terima kasih. Oke, boleh Regina. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Regina Zahra selaku Ketua OSIS SMA 68 Jakarta periode 2022 dan 2023. Salam kenal. Oke, salam kenal ya teman-teman semuanya. Saya begitu antusias karena ini benar-benar sahabat Bawaslu yang sangat muda dan tentunya sama umurnya ya dengan saya. Kita beda berapa ya? Beratnya mungkin ya. Beda 1 tahun kan? 1 tahun ya. 5 mungkin paling jauh ya. 5 tahun. Mungkin kamu bisa jalan, aku bisa lari ya. Bersama. Mereka adalah pemilih pemula yang secara usia sama lah ya seperti tadi kakak bilang ya. Manggil kakak aja ya, 17 tahun ke atas ya. Jadi artinya mereka ini sudah memiliki hak suara dan menyumbangkan suaranya pada pemilihan tahun 2024 nantinya. Oke, tentunya kita akan mendengar secara langsung nih ya, Kak Regina dan Kak Edwin, gimana sih rasanya? How do you feel ya? Menjadi pemilih pemula pada saat nanti 14 Februari 2024. Akankah menyumbangkan suaranya secara perdananya loh ini? Di bilik suara. Ini bagaimana perasaannya? Kak Edwin dulu. Iya oke Kak, sebelumnya buat aku pribadi itu sangat terkesan banget ya. Apalagi kita kayak ini tuh pemilih awal banget. Nah kemarin juga aku udah ikut kegiatan ke Sbangpol. Itu di Puncak sekitar bulan Maret awal. Kita di sana tuh belajar tentang gimana sih pemilih tetap tuh gimana, undang-undangnya tuh gimana, peraturannya pun gimana. Dengan narasumber yang benar-benar kece banget kan. Mungkin dari dosen dan lain sebagainya. Benar-benar ahli banget lah. Nah aku sebagai pemilih awal pastinya sangat bersemangat banget lah untuk menentukan pemimpin Indonesia 5 tahun ke depannya ya. Karena ini kan juga pemilu 2024 ini perdana bagi kami yang mungkin lahiran 2005. Terus juga perdana juga untuk pemilihan serentak ya. Presiden, gubernur dan pemimpin daerah. Kira-kira buat aku gitu sih. Visioner ke depan ini udah langsung kayak siap-siapnya dicalok nih kamu ya. Amin. Oh amin. Kalau Regina gimana nih sebagai pemilih pemula dan ini 16 tahun ya Regina ya? Benar banget Kak. Jadi akan di 2024 akan menjadi pemilih pemula. Gimana perasaannya? Apakah seantusias Kak Edwin? Kalau antusias pasti banget antusias ya Kak. Karena ngelihat dari tahun-tahun sebelumnya pemilu juga diadakan lumayan besar-besaran gitu kan. Apalagi di periode kali ini pemilunya itu bakal diadain kayak kata Edwin tadi itu serentak seluruh ketua daerah gitu bakal dipilih juga. Kalau aku jujur excited. Oke, aku excited mendengar ini ya cerita-cerita kamu. Ada si Edwin yang punya pengalaman. Aku sudah dibekali dari beberapa instansi pemerintah untuk menggali dan
mengetahui itu pemilu. Sebenarnya Edwin tahu nggak sih pemilu itu apa gitu? Definisi dan perspektif dari Edwin itu pemilu itu seperti apa sih? Iya, oke Kak. Kalau misalnya buat aku sendiri pemilu itu pastinya ya kayak kita menentukan pemilih nih. Menentukan pemimpin negara kita. Kalau pemilu itu adalah pemilihan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat pastinya. Jadi kita memilih. Terus juga buat kita juga nantinya, makanya pemimpin yang kita pilih nantinya 5 tahun ke depan atau enggak beberapa tahun ke depan mungkin nentuin nasib kita juga nih Kak. Mulai dari segi ekonomi, mungkin untuk orang-orang pekerja, segi pendidikan buat kita nih yang kelas SMA, gitu sih Kak buat aku. Keren banget loh, aku jadi kayak merinding. Padahal aku bener-bener kayaknya di umurnya Edwin, aku nggak seperti itu akan menjawab pertanyaan. Menurut Regina sendiri, pemilu di benak Regina itu seperti apa? Pastinya pemilu itu suatu pemilihan yang benar-benar menentukan nasib bangsa, karena pemilu itu sendiri terjadi 5 tahun sekali, bisa dikatakan sesuatu yang sangat jarang ya buat di Indonesia. Terus pemilu itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sama seluruh warga Indonesia tentunya untuk menentukan nasib dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yes, benar-benar. Jadi pemilu menentukan ke depannya bangsa ini ya. Bagi Edwin, apa manfaat pemilu itu? Oke Kak, buat manfaatnya pastinya untuk pemilu yang pertama ya, kita mendapatkan pemimpin yang baru. Mungkin itu yang pertama, paling pertama. Ada perubahan. Ada perubahan benar, karena pastinya setiap pemerintahan, setiap era itu pastinya punya kelebihan kekurangan masing-masing. Nah dengan pemimpin yang baru ini kita mengharapkan nih, kira-kira apa yang dijanjikan, apa yang kita harapkan, ataupun segala sesuatu yang kurang baik bisa menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya kalau di Edwin di SMA 68 ya? Enggak, SMA 1. SMA 1. Iya. Balik ya? Iya, di SMA 68 itu dalam pemilihan ketua OSIS, apakah sistemnya seperti apa yang diadopsi dari SMA 1 ya? Iya benar, SMA 1 itu bagaimana prosesnya pemilihan? Oke, jadi gini Kak, pokoknya saya ceritain dulu awalnya sebelum COVID ya, sekitar tahun. Karena kamu kan ini ya, ketua OSIS kan? Iya. Dan angkatan COVID juga? Bukan. Enggak sih, bukan. Karena yang baru ini. Karena waktu kelas saya dulu memang menggunakan kayak sistem pemilu ini. Jadi kita kayak ada TPS-nya sendiri, ada kotak suaranya, bilik suaranya, terus juga kita nyoblos. Kayak begitu. Benar-benar simulasi kayak kita pemilu Kak. Seperti pemilu pada umumnya. Iya benar, ada yang celup tinta juga di sini. Benar kayak gitu. Jadi benar-benar dibuat seril mungkin, sekaligus juga mungkin buat ngajarin kan. Kalau anak SMA kan kemungkinannya baru milih sekitar kelas 11 sama kelas 10 mungkin kayak begitu kan. Makanya kelas 11. Oke. Mungkin sekarang kayak waktu itu simulasi kan kakak kelas saya. Baru saya masuk sekitar 2021 dan dicalonkan jadi ketua OSIS tahun 2022 bulan Desember. Itu kita sistemnya online kan. Kita menggunakan Google Form ya. Jadi selain karena waktu itu masih dirasa Google Form masih dirasa boros menggunakan kertas dan juga lama penghitungannya, jadi kami mengadopsi cara-cara kayak yang lebih gampang aja gitu. Mungkin pakai Google Form salah satu solusinya. Jadi waktu pemilihan aku pakai Google Form sih kan. Oke. Di Indonesia mungkin kalau diadopsi pakai Google Form ya belum bisa ya. Iya benar. Banyak akan kecurangan. Iya. Tapi setuju, itu menjadi salah satu insight ya mungkin atau advice nanti ke depannya ya. Kalau bagi Regina sendiri, begitu pentingkah pemilu itu satu, terus sama pengalaman apa yang sudah dilakukan atau di sekolah SMA 1 SMA 68 ya, di SMA 68 itu mengadopsi sistem kepemiluan seperti apa? Oke, kalau ditanya seberapa pentingkah pemilu itu ya? Yes. Kalau ditanya seberapa penting, pasti rakyat Indonesia tahu banget seberapa pentingnya pemimpin bagi Indonesia. Ratusan juta yang dipimpin. Wah, Indonesia tuh negara kepulauan terbesar kan pastinya. Pemimpin itu adalah suatu hal yang benar-benar harus diperhatikan banget. Jadi nggak boleh ngasal, harus menentukan nasib bangsa, tujuan bangsa, mau dibawa kemana sih sebenarnya Indonesia ini ke depannya gitu. Apalagi sekarang tuh perekonomian di Indonesia lagi tinggi-tingginya ya, setahu saya, karena apalagi masuknya westernisasi, K-pop gitu. Itu benar-benar mempengaruhi banget perekonomian di Indonesia gitu. Jadi pemimpin tuh harus tahu dong generasi sekarang maunya gimana. Itulah yang dinamakan pemimpin yang bisa mengerti suara rakyat gitu. Oke. Kalian tahu gak sih pemilih pemuda dan pemilih pemula angkatan ini tuh mencapai 69% di pemilu 2024. Iya, banyak banget ya. Iya, menurut kamu tanggapannya bagaimana?
Iya pastinya angka 60% lebih itu bukan angka yang kecil ya Kak buat negara kita. Dari 200 juta penduduk yang ada di Indonesia ini 60% itu benar-benar kayak jumlah yang besar banget. Misalnya nih kayak amit-amit aja ya, kayak 60% orang itu anak muda seumuran aku sama Regina itu milih golput, kayak udah nggak tahu ini nasib bangsa tuh gimana. Karena pastinya pemimpin itu kan benar kata Regina tadi, mimpinnya bakal ujung-ujungnya buat anak muda juga. Karena yang tua pasti akan tersisihkan, mungkin akan tiada dan sebagainya. Kita sebagai anak muda nih benar-benar harus maju terus, bikin inovasi terus biar Indonesia ini bakal lebih maju, lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan golput ya. Iya, setuju banget jangan golput benar. Karena menentukan masa depan itu adalah pemilu dan regenerasi kepemimpinan ya. Iya. 69% bagi Regina bagaimana? Sebagai pemilih pemula udah 69% nih angka yang sudah ada di Indonesia saat ini. Gimana pendapat Regina? 69%, bener-bener gede banget. Bahkan 69% itu bisa dikatakan lebih dari setengah populasi di Indonesia dong berarti. Sekarang tuh generasi Z, kita kan generasi Z kan? Sama kita ya. Oh iya. Mengklaim diri aku Z ya. Oh masih muda kok Kak. Oh iya benar, setuju. Kan generasi Z itu adalah generasi yang benar-benar apa-apa internet, media digital gitu kan. Nah, 69% lagi. Pemuda itu harus memanfaatkan media digital dan internet dengan baik. Harus mengenal pemimpin ke depannya dengan baik. Terus juga sebagai pemilih pemula harusnya generasi Z tuh bisa kritis dong. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Masa sih nggak bisa mengevaluasi dari tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Pemilihan pemimpin itu penting banget. Kata Edwin tadi, golput itu nggak diperbolehkan sama sekali. Karena kalian tuh harus tahu dulu deh latar belakang dari pemimpinnya itu gimana gitu. Manfaatkan internet sebaik-baiknya untuk generasi Z, milenial, dan boomers lainnya. Dua ketua OSIS yang luar biasa sih menurut aku, sih merinding dari jawaban-jawaban teman-teman SMA 1 dan SMA 68 ini benar-benar luar biasa ya. Pertanyaannya kayak aku berhadapan bukan dengan anak-anak SMA loh ini. Benar-benar kayak udah cocok loh kalian udah terjun di dunia politik. Jawabannya sudah cukup ya. Kalian kan tadi udah menyinggung ya mengenai harus memaksimalkan media sosial dan internet sebagai wadah gitu kan untuk mensosialisasikan dan beberapa hal ya. Tapi kalian tahu nggak ada banyak hal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang pasti ada hoax segala macam ya, ada sara, ada sifatnya pembabaran kebencian segala macam itu. Nah, kalian tanggapannya seperti apa? Media sosial digunakan tidak tepat seperti itu. Menurut Edwin gimana? Iya, mungkin buat aku yang pertama gini Kak. Mungkin menurut analisis aku kayak hampir dari lebih dari 50% ya. Kayak berita-berita hoax ini ditujukannya pastinya kepada orang tua. Pertama apa? Karena mereka kurang update soal internet nih. Kurang update soal informasi dan lain sebagainya. Mungkin kita teman-teman semua sebagai anaknya yang lebih muda, yang lebih update lagi tentang internet, kita harus lebih mengingatkan ke orang tua kita. Oh bun, ternyata ini hoax loh. Atau enggak kita bantu cari berita ini sampai detail, ketemu nggak? Kalau ketemu, mungkin itu benar beritanya. Udah dikeluarkan dengan media-media besar di Indonesia ya. Mungkin itu bisa dipastikan kebenarannya. Tapi kalau mungkin di Google bentuknya yang keluar malah pencarian lain, wah itu udah pastikan hoax kan. Pasti buat aku ya Kak, hoax itu berhenti di kita aja, cukup di kita, jangan disebarin lagi. Pesan-pesan sara dan sebagainya juga kayaknya stop di kita deh kalau kita yang menerima. Kalau kita yang mendapatkan ya kita diemin aja, karena semua orang pasti kan bakal capek juga kan ngeledekin kita terus. Dia ledekin kita nggak nanggepin ya dia mau ngapain juga, nggak ada yang dibahas lagi kan. Buat aku gitu kan. Jadi tapi kan kadang kamu berpikir seperti ini nggak, kayak kamu masih anak di bawah umur gitu sama bapak ibu kamu, udah kamu nggak ngerti apa-apa, ini dunia politik orang-orang dewasa. Kamu gimana sebagai anak dan calon pemilih pemula gitu ya? Oh iya, yang pastinya yang pertama tadi aku bilang kayak coba cari dulu argumen kuat kita yang bisa matain argumen orang tua kita gitu, atau enggak orang yang usianya lebih tua daripada kita. Mungkin dengan mencari internet, berita-berita dan sebagainya bisa
dengan itu cukup banget kok buat matain argumen mereka. Kalau misalnya di internet gak ada, di portal berita besar gak ada, ya mereka mau ngomong apa udah pasti nggak mungkin. Kalau mereka nyebar lagi, takutnya mereka yang kena sebagai penyebar hoax, bukan sebagai yang menerima lalu menyebarkan kembali, nanti kena undang-undang, dihukum, mereka juga yang repot, mereka juga yang kena. Mungkin kalau buat aku itu sih Kak, pertama udah pasti cari berita. Ya. Cari dasarnya sebagai batu lompatan untuk bisa membicarakan hal itu ke orang tua. Tapi yang penting adalah cara menyampaikannya ya Pak. Yang pasti ya. Dengan orang tua kan tidak mungkin akan mematahkan argumennya secara plot gitu kan, nggak mungkin. Tapi kita mungkin akan menyampaikan secara ya heart to heart ya mungkin ya. So, kalau Regina gitu, gimana pandangannya mengenai hoax pemilu? Pertama-tama jangan tergesa-gesa. Tabayun. Pertama itu pastinya cermati dulu deh isinya apa. Kalau boleh start abis gitu. Si pemimpin dari abis. Pokoknya bener-bener jangan tergesa-gesa. Mau milih apapun itu kita harus pelan-pelan, selektif dalam memilih informasi. Terus abis itu selektif juga dalam menyebarkan informasi. Dan juga kita tuh harus tahu gitu. Bener tadi kata kakak, dasarnya itu dari mana sih? Kita cari dulu deh ke akar-akarnya gitu. Baru kita boleh berkomentar tentang itu gitu. Paling dari aku gitu sekarang. Tapi kalian kan mencoba untuk menjelaskan seperti itu ya. Tapi banyak teman-teman di luar sana masih kurang paham tentang hal itu gitu. Dan bagaimana peran pemilih pemula seperti Edwin, seperti Regina untuk bisa aktif di media sosial? Mungkin kalau buat aku pastinya adalah kita bisa edukasi jangan internet dulu mungkin kan. Mungkin dari teman-teman sekelas kita, teman-teman dekat kita. Kalau misalnya kita sebagai pemilih tetap nih benar-benar pemilih pemula maksudnya sebagai pemilih tetap juga penting banget suara kita. Dengan angka yang kakak tadi bilang 69% bukan angka yang kecil, ini benar-benar bakal nentuin masa depan bangsa kita gimana. Untuk cara-cara edukasinya mungkin bisa melalui poster-poster karena kita juga mungkin aku di sekolah aku ada program namanya Semansa News. Mungkin jadi kayak portal berita internet gitu, kita bikin fun fact atau enggak sejarah-sejarah dan sebagainya. Mungkin bisa suatu saat nanti ada konten yang bagian tentang edukasi pemilu. Nah itu juga cakupannya bisa lebih luas lagi Kak. Selain teman-teman sekelas kita, pertama bisa satu sekolah dulu. Mungkin buat aku itu. Terus yang ketiga, mungkin juga kita bisa ngajak teman-teman kita buat hadir di seminar-seminar yang membahas tentang kebangsaan gitu Kak. Mungkin dengan narasumber yang lebih oke dari kita, dengan narasumber yang lebih berpengalaman daripada kita, pastinya ilmu yang didapatin tuh nggak secetek yang dapat dari kita gitu. Pasti dia dapat jauh lebih dalam lagi, jauh lebih ngerti lagi kenapa kita nih harus benar-benar ngerti tentang pemilu dan harus memilih juga. Buat aku gitu kan. Yang dilakukan Regina sebagai pemilih pemula aktif di media sosial, hal yang apa yang bisa dilakukan sebagai pemilih pemula untuk bisa menyelesaikan permasalahan hoax pemilu dan beberapa permasalahan mengenai media internet di kepemiluan? Pertama, hoax itu nggak mungkin bakal putus, itu nggak mungkin banget ya Kak. Tapi kita bisa meminimalisir hal tersebut gitu. Hal pertama, benar-benar kata Edwin, kita bakal mulai dari lingkup terkecil kita dulu. Tapi kalau menurut saya penggunaan internet itu udah cara paling efektif banget untuk menyebarkan segala informasi gitu sekarang. Dimulai dari kita membuat poster aja deh. Poster tentang pemilihan gitu. Ataupun kita bikin video TikTok tuh sekarang gampang banget untuk nge-boom kan Kak. Jadi bikin aja video-video informatif kayak gitu. Terus kalau misalnya menjelang ke pemilu nanti itu udah pasti banyak banget cipratan-cipratan lah gitu. Kenapa kita nggak coba untuk bikin edukasi ke teman-teman, apalagi untuk generasi sekarang gitu, untuk membuat suatu gerakan yang emang positif tujuannya, dimana kita bisa melihat pemimpin dari yang sisi positifnya, tapi tidak meninggalkan sisi negatif yang bisa menjadikan pertimbangan tersebut. Terus kalau misalnya untuk meminimalisir hoax tersebut, kita bisa gunakan platform media digital yang gampang dicari sama orang. Kayak tadi saya bilang FYP di TikTok mudah, terus kita bikin poster aja di Instagram itu udah bisa mencakup. Misal nih, saya punya teman sebanyak 500 orang gitu. Bisa aja yang lihat 500-500-nya kan jadi terbuka matanya. Kayak gitu sih. Jadi media-media yang sudah ada dimaksimalkan untuk menyebarkan hal-hal positif seperti TikTok, seperti poster yang Edwin bilang ya. Tapi lagi-lagi selain memiliki antusias yang tinggi pemilih pemula itu, kadang-kadang tuh ada yang cuma sekedar ikut-ikutan saja untuk kayak nyoblos, hanya mengikuti tren. Nah,
agar menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya tuh sebagai pemilih pemula itu seperti apa yang harus dilakukan, Edwin? Iya, oke. Mungkin kalau buat aku sebagai pemilih pemula ya Kak, pastinya tentang ranah pemilu nih, tentang ranah pemilihan kita belum punya pengalaman yang cukup pastinya. Mungkin kalau kita orang yang mau banget nih, pengen banget cari tahu, mungkin kita bisa lebih nanya ke orang-orang yang lebih pengalaman, mungkin ke guru PKN kita, ke orang tua kita tentang gimana sih nih caranya sudut pandang ayah, sudut pandang ibu, sudut pandang bapak, ibu guru melihat pemimpinnya dari sisi mananya aja. Benar kata Regina tadi, sisi positifnya tanpa meninggalkan sisi negatifnya. Terus kalau misalnya Kak, balik lagi, mungkin dia cuma mau ikut tren doang, mungkin dia mau cuman milih aja lah daripada di rumah ngapa-ngapain, mungkin kayak begitu. Itu balik lagi ke kemauan dirinya pribadi. Mungkin masih alhamdulillah ya, dia masih mau milih gitu loh. Seenggaknya nggak golput lah, daripada dia kayak cuman di rumah ngira kayak pemimpin ini nggak ada penting-pentingnya buat kita. Toh juga pemimpinnya siapapun, hidup gua nggak berubah gitu. Mungkin buat aku gitu sih Kak. Gambaran anak muda Indonesia harus seperti Edwin ya sama Regina ya, yang aktif dan mau mencari tahu tentang hal-hal itu. Buat Regina seperti apa pandangan Regina tentang hal itu? Yang hanya cuman ikut-ikutan tapi ingin memberikan suaranya sebaik-baiknya. Itu bagaimana menurut Regina? Oke, kalau menurut aku sendiri Kak, itu dimulai dari mungkin bapak ibu yang akan menjadi pemimpin ke depannya. Itu bapak ibu bisa memaksimalkan pengaruh dari influencer itu sendiri ya. Jadi pengaruh dari bapak ibu itu besar loh ke kita. Kayak gitu sih. Terus abis itu bener banget, sekarang tuh apa-apa terpengaruh sama influencer gitu. Jadi gampang banget generasi sekarang tuh terpengaruh. Nah, menurut aku gimana sih biar mereka nggak ikut-ikutan tren gitu. Coba deh untuk cek latar belakang dari pemimpin tersebut dan cek lagi kemauan kalian ke depannya apa. Pastinya beda dong. Otak-otak setiap orang itu beda. Pemikiran setiap orang itu beda. Gimana caranya pemikiran kalian itu cocok dengan visi dan misi untuk pemimpin itu sendiri. Jadi tahu gitu lah. Pemimpin yang dimauin gimana. Apalagi pemimpin-pemimpin sekarang tuh udah banyak ya yang menggunakan media digital sebagai sarana untuk menginfluence orang. Oke. Buat Regina sendiri, kriteria pemimpin yang ideal menurut Regina itu seperti apa? Taat. Udah. Hah? Taat. Iya. Pendek banget taat. Apa banyak banget taat itu gimana? Secara universalnya itu secara nggak mungkin kan taat gitu. Taat apa nih? Bagi teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu yang di rumah, dia bingung nih. Taat dibawa-bawa sama Regina. Ini ada maksud nggak atau ada singkatan dari taat itu sendiri ya? Nggak ada singkatan sama sekali dari taat Kak. Jadi kalau di 68 itu selalu dinyanyikan kalau saya ya udah kalian harus taat gitu kan. Taatnya kepada apa? Kepada aturan. Taat itu banyak banget maknanya. Taat kepada aturan, taat kepada Tuhan, itu kan penting banget kan Kak. Taat kepada sistem yang berlaku. Jadi kalau menurut saya tuh taat adalah suatu kata yang universal. Ibaratkan kalau suatu pemimpin nggak taat dari sama Tuhannya, gimana memimpin negaranya? Mau ke arah mana gitu? Suatu pemimpin nggak taat kepada aturan yang berlaku, hancur dong negaranya. Jadi menurut saya itu kriteria pemimpin yang ideal, taat aja udah. Harus. Satu kata taat tapi banyak maknanya ya. Bagi Edwin sendiri, mungkin kalau misalnya aku bisa satu kata kayak gini juga mungkin jujur sih Kak. Jujur ya benar. Kayak jujur juga mungkin pertama jujur sama diri sendiri dulu. Kalau misalnya kita merasa dari awal kita udah mampu nih, kita mutusin buat kita mampu memimpin negara ini, ya otomatis calonkan. Cuman jujur juga sama diri kita. Kalau misalnya kita merasa kelihatannya gue gak mampu, setengah-setengah niatnya, mending gak usah. Terus yang kedua juga pastinya jujur tentang pekerjaannya, jujur tentang hasilnya, jujur tentang janjinya juga. Karena pastinya kalau yang namanya pemimpin akan dicalonkan itu pasti nggak jauh dari janji kampanye. Mungkin maksudnya aku jujur di sini adalah jujur kita mengimplementasikan janji-janji kita menjadi kenyataan. Biar orang-orang yang memilih kita karena poin tersebut, karena hal tersebut nggak kecewa. Nanti kalau misalnya orang itu terpilih, tapi poin yang dia pengen dapetin itu nggak ada, pasti dia bakal nyesel banget. Kenapa kemarin gue memilih yang ini aja? Yang ini juga kayaknya lebih sama aja deh. Oke, buat aku gitu sih Kak. Dua kata taat dan jujur itu menjadi hal yang menarik di telinga sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Bagi Regina sendiri, harapan Regina dalam pemilu 2024 nanti ke depan itu bagaimana? Keinginannya dan harapannya Regina.
pasti yang pertama-tama Kak, pastinya jadi pemimpin di Indonesia itu berat banget, mengatur 200-an juta orang itu pasti susah banget sih Kak. Harapan saya untuk kedepannya terapkan Luberjurdil. Luberjurdil itu harus banget diterapkan sih. Saya harap untuk pemilu 2024 nanti pemimpin-pemimpinnya bisa lebih mengarah pada arah yang positif, tidak ada pertikaian antara satu sama lain, lalu gunakanlah suara rakyat sebaik-baiknya dan jujurlah kepada rakyat. Oke. Harapannya Edwin apa nih? Oke, pastinya harapannya ya pemimpin yang siapapun nanti pemimpin Indonesia memimpin kita Kak. Yang pertama itu harus membawa perubahan bagi kita, perubahan yang lebih baik lagi. Benar kata Regina tadi, kita sebagai pemilih ya hanya bisa luber dan jurdil. Sekaligus berharap pada pemimpin itu kalau segala janji-janjinya, alasan kita milih pemimpin tersebut bisa terrealisasi. Mungkin harapannya aku karena negara ini pasti terus berkembang ya. Dengan luas wilayah yang begitu banyak banget dari Sabang sampai Merauke, kayaknya dengan mengirimkan kotak suara, mengirimkan kertas suara gitu ke kota-kota dan ke pedesaan, kayak terlalu makan banyak waktu kan. Mungkin entah kapanpun itu ya, suatu saat nanti kita bisa menerapkan sistem pemilihan kayak Amerika Serikat ya, kayak menggunakan website dan sebagainya. Yang pertama itu pastinya meminimalisir terjadinya kecurangan. Yang kedua juga biar pengirimannya lebih cepat juga. Karena kalau misalnya online hitungannya hanya ngisi link, nggak perlu ngirim, nggak perlu ngambil lagi kan. Cuman yang sudah terjadi, yang sudah banyak terjadi juga, pastinya kalau misalnya dikirim lancar, pas pulangnya ada aja yang jatuh ke danau, ada yang jatuh ke laut atau enggak hilang. Jadi hal-hal kayak begitu mungkin bisa diminimalisir lagi ke depannya dengan sistem online tersebut. Sisanya adalah mari kita pilih pemimpin Indonesia 2024 yang lebih baik lagi, yang lebih jujur. Buat aku gitu. Oke, Edwin bisa closing statement. Ya, oke Kak. Mungkin buat aku teman-teman, yang pertama pastinya adalah poin pentingnya adalah kita sebagai pemula tentunya pastinya harus memberikan suara kita, memberikan hak pilih kita yang nantinya akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Segalanya tentang negara ini, segalanya tentang bangsa ini, semua ada di tangan kita. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Untuk itulah pemimpin adalah salah satu pilar terbesar dan terpenting dalam kehidupan bangsa kita dan juga untuk kita pribadi juga ke depannya. Lalu juga yang kedua, pastinya kita semua sebagai rakyat Indonesia harus bantu mengawasi Bawaslu dalam hal pemilu. Mungkin bisa dari kita menjadi saksi mungkin di TPS dan juga mungkin kayak giring secara langsung lah sampai ke KPU langsung. Kayak begitu buat aku. Terus yang ketiga juga intinya paling utama banget jangan golput titik. Terima kasih. Oke. Buat Regina closing statementnya bagaimana? Oke, pertama-tama untuk Bapak Ibu pemimpin kita nantinya, Bapak Ibu boleh banget menggunakan media digital atau media internet sebagai media utama Bapak Ibu nanti untuk mempromosikan dirinya. Jangan lagi pakai bendera-benderaan, baliho, udah nggak zaman nih di zaman kita. Buat generasi yang baru akan memilih atau pemilih pemula, tolong gunakan hak suara kalian dengan baik. Pelajari latar belakang pemimpin kita nantinya. Satukan dengan visi kalian untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik lagi. Tolong untuk teman-teman di luar sana, apalagi pemilih pemula, pelajari dan ingat kita punya media internet yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Edwin, thank you Regina sudah membersamai kita dalam podcast hari ini. Saya senang sekali untuk bisa berbicara dan berbincang-bincang dengan Regina dan Edwin. Semoga kita di episode-episode selanjutnya kita bisa bertemu dan berbincang-bincang. Amin ya. Seneng nggak nanti bisa datang lagi ke sini ya? Pasti. Mau ya? Banget dong. Mau ya? Oke. Siap. Aku yakin jadi kayak merasa kayak gimana ya? Dengan dua ketua OSIS dari SMA 1 dan SMA 68 itu buat saya kayak merinding saya mendengar percakapan teman-teman yang visioner ke depan dan harapannya sangat bagus. Kali ini kita tagline dulu ya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu ya. 1, 2, 3 langsung ke sana ya. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Saya Andri Sutrisno undur diri. Bye-bye. Assalamualaikum.